Dengarkan kata hatimu. Kerap kali kita lebih mendengarkan kata orang lain atau kata teman. Jadi pilih jurusan itu karena ada temannya di jurusan itu. Nah ini jangan sampai seperti itu. Jangan ikut-ikutan teman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam video di channel YouTube Jurnal Retno Listiarti. Kali ini kita akan membahas tips ya, bagaimana caranya, bagaimana trik ya, atau mungkin kiat-kiat memilih jurusan pada anak-anak yang sudah atau baru saja lulus SMA atau SMK ya. Ini banyak sekali anak-anak yang mungkin ketika SMA dan SMK terus ditanya nanti mau ngelanjutin kemana, nggak tahu gitu jawabannya ya. Nah ini jangan sampai kita tidak tahu arah dan tujuan ya, tidak tahu passion kita apa dan tidak tahu sebenarnya apa sih minat kita dan hidup kita kelak itu kita ingin bahagia dengan jurusan apa ya. Ini kita akan bahas tipsnya dalam video berikut ini, tapi jangan lupa sebelumnya untuk di like, share, komen, and subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, segera bunyikan loncengnya. Baik, kita akan bahas bagaimana sebenarnya trik bagi adik-adik yang sekarang lulus ya, atau baru lulus SMA atau SMK. Ada lagi ya satu, madrasah aliyah. Nah, bagaimana kemudian yang tertarik untuk melanjutkan ke perguruan tinggi untuk memilih jurusan yang diinginkan. Yang pertama, dengarkan kata hatimu. Kerap kali kita lebih mendengarkan kata orang lain atau kata teman. Jadi pilih jurusan itu karena ada temannya di jurusan itu. Nah ini jangan sampai seperti itu. Jangan ikut-ikutan teman, tapi ikuti kata hati kita. Kemudian yang kedua, kalau kita tidak tahu kata hati kita apa, berarti kita selama ini tidak pernah memikirkan atau tidak pernah tahu sebenarnya potensi kita apa. Padahal Tuhan menciptakan kita itu tidak mungkin tanpa kelebihan. Tuhan ciptakan kekurangan tapi pasti berikan kelebihan. Dan ketika kelebihan kita bukan pada kecerdasan akademik pun, Tuhan akan tetap memberikan kelebihan yang lain. Karena kecerdasan itu ada 9 kata Gardner. Tidak hanya kecerdasan akademik, tapi ada kecerdasan-kecerdasan lain. Misalnya jago musik, yaitu kecerdasan. Jago nyanyi, ya kecerdasan. Jago berenang, jago main bola, jago lari. Atau mungkin yang lainnya di luar itu, pokoknya bukan akademik. Itu pun sebenarnya kecerdasan. Hanya saja ruang yang diberikan selama ini adalah ruang seolah-olah orang pintar dan orang cerdas itu adalah ketika memiliki prestasi akademik. Padahal tidak demikian. Oleh karena itu, kita harus menyadari potensinya apa. Jadi sekarang renungkan, sebenarnya kalian memiliki potensi apa, minat di mana, itu yang dilakukan. Yang ketiga, seringkali kita dengar orang tua kita berpesan, kamu nanti masuk jurusan ini, nanti kamu kuliah di sini, nanti kamu harus jadi ini. Loh kenapa orang tua kita yang mengatur hidup kita, sementara akan menjalani hidup itu adalah kalian sendiri. Jadi kalau orang tuanya pesan apa ya katakan, saya pinginnya ke sini. Jadi misalnya orang tuanya dulu punya cita-cita pengen jadi dokter, nggak kesampaian, anaknya disuruh jadi dokter, orang tuanya aja nggak bisa mencapai, kok memaksakan anaknya untuk mencapai. Nah artinya kalaupun kita lulus di sebuah fakultas atau di sebuah universitas, tapi bukan sesuatu yang kita suka, lalu pas kerja bukan bidang itu, lah buat apa kuliah lama-lama kan? Hilanglah waktu, tenaga, pikiran, biaya, itu akan menjadi sia-sia. Jadi tentu saja pilih jurusan yang emang kalian suka, itu passionnya, itu potensinya. Kamu menjalaninya itu nanti kelak akan dengan bahagia, kuliah dengan bahagia, ketika bekerja berdasarkan jurusan itu pun juga dengan sukacita. Nah, orang yang bahagia dan sukacita serta mencintai pekerjaannya, mencintai bidangnya, biasanya akan sukses. Jadi, oleh karena itu saya ulangi, yang pertama jangan dengarkan teman atau ikut-ikutan teman. Kedua, dengarkan kata hatimu bukan kata hati orang tuanya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah coba cari potensimu apa. Baru kemudian tentukan apa jurusan yang diinginkan. Jangan karena jurusan itu keren kita mau, tapi kita sesungguhnya mungkin tidak punya kemampuan di situ.
Yang tahu kemampuan kita, yang tahu potensi kita adalah diri kita sendiri. Ya, jadi sekali lagi, dengarkan kata hati, konsentrasilah pada minatmu dan pada potensimu untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Mungkin itu akan bermanfaat bagi kalian yang akan memilih jurusan atau memilih fakultas ya setelah lulus SMA atau SMK. Nah, demikian video ini. Sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.